Gadis Indramayu ini dinikahi Sultan Arab kaya raya demi mahar 3 kilogram emas murni. Saat malam pertama tiba ia merasa syok karena disuruh memuaskan seluruh keinginan Sultan. Tapi siapa sangka, justru malam itu ia menangis diam-diam. Bukan karena sakit, tapi karena aku tahu, aku baru saja menyerahkan diriku pada pria yang membeliku seperti barang di pasar. Namaku Sari. Aku bekerja di Riyadh sebagai pembantu rumah tangga di rumah seorang pengusaha kaya keturunan bangsawan, bernama Sheikh Abdullah Al-Rashid. Usianya 52 tahun, beristri 3, tapi kuperhatikan matanya selalu memandangku dengan cara yang berbeda. Suatu hari, istri tuanku memergokiku sedang mengobrol dengan Sheikh. Ia cemburu. Aku dituduh menggoda majikan dan diusir tanpa ampun. Tapi justru hari itu hidupku berubah. Aku masih ingat bau khas rumah itu, wangi gaharu dan kayu manis yang menyatu dengan aroma mewah permadani Turki di bawah kakiku. Sudah 6 bulan aku bekerja di rumah megah itu. Letaknya di Riyadh, tersembunyi di balik gerbang besi hitam yang dijaga ketat oleh 2 pengawal setiap hari. Rumah milik Sheikh Abdullah Al-Rashid, seorang pengusaha kaya keturunan bangsawan yang usianya jauh di atasku, tapi wibawanya seperti tak pernah menua. Sheikh Abdullah tak pernah berkata kasar padaku. Justru, caranya memanggilku pun berbeda. Ia menyebut namaku dengan nada lembut, seperti sedang memanggil putri kecilnya. Awalnya kupikir itu hanya sikap ramah majikan. Tapi lama-lama, aku merasa ada yang berbeda dari tatapan matanya. Ia sering menghentikan langkahnya untuk sekadar menanyakan keadaanku, bahkan menawari makanan manis saat aku terlihat lelah. Dan hari itu, semua berubah. Aku sedang menyapu taman dalam ruangan ketika Sheikh Abdullah mendekat. Ia mengenakan jubah putih bersih dan peci khas Arab. Senyumannya mengembang. "Apakah kau merindukan kampung halamanmu, Sari?" Tanyanya sambil berdiri di bawah cahaya lampu gantung kristal yang berkilau seperti bintang. Aku tersenyum sopan. "Tentu, Tuan. Tapi di sini saya baik-baik saja. Kalau kau ingin kembali, katakan. Aku bisa bantu," katanya pelan. Aku terkejut. "Tidak, Tuan, saya tidak ingin merepotkan. Saya bekerja untuk membantu keluarga saya di Indonesia." Ia menatapku dalam-dalam. "Kau gadis yang baik, Sari." Dan di detik berikutnya, terdengar suara sepatu hak tinggi menghentak lantai marmer. "Apa yang sedang kalian lakukan?" Suara perempuan itu melengking tajam. Syaiha Laila, istri kedua Sheikh Abdullah, berdiri di ujung lorong. Tatapannya membakar kulitku. Matanya menyipit penuh curiga. Aku langsung tunduk, memeluk sapu erat-erat di dadaku. "Tuan, aku ingin menjelaskan." Tapi ia memotong. "Diam. Aku sudah lama curiga. Perempuan ini menggoda suamiku." Sheikh Abdullah melangkah maju. "Laila, jangan keterlaluan. Sari tidak bersalah." Tapi itu justru membuatnya meledak. "Tentu saja kau membelanya. Kau sudah tergoda oleh pelayan dari negeri jauh itu." Detik itu, tubuhku membeku. Perasaan malu dan takut bercampur jadi satu. Sheikh mencoba menenangkannya, tapi Laila tak peduli. Ia langsung menarik lenganku dengan kasar, menyeretku menuju pintu depan. "Kau diusir. Hari ini juga. Dan jangan pernah kembali ke rumah ini." Aku tak bisa berkata apa-apa. Air mataku mengalir tanpa suara. Barang-barangku dilempar ke trotoar. Pengawal hanya berdiri diam, karena Laila memegang kuasa di rumah itu. Aku duduk bersimpuh di pinggir jalan Riyadh, malam itu, dengan koper kecil dan hati yang remuk. Langit cerah tapi dunia gelap. Namun, saat kuangkat kepala, sebuah mobil hitam berhenti di depanku. Sheikh Abdullah keluar dengan langkah tenang. "Masuklah, Sari," katanya pelan. "Tapi, Tuan, mulai malam ini, kau bukan lagi pembantuku. Aku ingin kau jadi istriku." Aku membeku. Dunia seolah berhenti berputar. Dia bicara serius. Ia mengatakan bahwa sudah sejak lama memperhatikanku, bukan sebagai pelayan, tapi sebagai perempuan yang lembut, sabar, dan pekerja keras. "Kuhadiahkan padamu 3 kilogram emas murni. Kau boleh pulang atau tinggal bersamaku sebagai istri sah. Tapi aku ingin hatimu tenang, bukan karena terpaksa." Aku tidak menjawab.
Yang terpikir hanyalah wajah ibuku, utang keluargaku, dan tawaran itu terlalu besar untuk kutolak. Dan malam itu juga, hidupku berubah dalam sekejap. Aku berdiri di depan cermin besar berbingkai emas. Gaun sutra warna emas membalut tubuhku yang gemetar. Ini bukan baju seragam kerja yang biasa kupakai. Ini gaun pengantin. Ringan tapi menyesakkan. Di luar sana, pesta pernikahan kecil telah selesai. Sheikh Abdullah tidak ingin ada banyak orang. Hanya beberapa saksi, imam, dan 2 orang pengawal pribadinya yang menjadi saksi. Madam memang tidak hadir. Setelah memfitnahku dan mengusirku, dia justru menghilang. Kabarnya pergi ke rumah ibunya di Jeddah. Tapi bahkan dalam ketidakhadirannya, bayangan marahnya tetap menghantuiku malam itu. Kini, aku berada di kamar besar yang pernah kulihat hanya saat membersihkannya. Dulu, aku mengganti spray tempat tidur ini dengan tangan sendiri. Sekarang, aku diminta berbaring di atasnya, sebagai istri. Pintu terbuka perlahan. Sheikh Abdullah melangkah masuk, mengenakan jubah hitam emas. Wajahnya masih tenang, seperti biasa. Tapi aku bisa melihat matanya menatapku lebih dalam dari sebelumnya. "Sari," katanya lembut, "apa kau takut?" Aku mengangguk pelan. Bibirku bergetar. Saya tidak pernah membayangkan, ini akan terjadi secepat ini. Dia mendekat, duduk di sisi ranjang. Aku masih berdiri seperti patung, tidak tahu harus melarikan diri atau menyerah. Aku tahu ini semua mendadak. Kau pasti berpikir aku membeli dirimu. Tapi aku melihatmu sebagai perempuan yang kuat, bukan sebagai barang. Aku tak ingin kau merasa dipaksa. Aku tidak menjawab. Tubuhku kaku. Hatiku penuh dengan perasaan yang tak bisa kugambarkan. Kalau kau mau, malam ini bisa kita lalui hanya dengan bercerita. Aku tidak akan menyentuhmu, kecuali kau yang mengizinkan. Nafasku tercekat. Dalam hatiku, aku berterima kasih. Tapi aku juga tahu bahwa sebagai istri, aku punya kewajiban. Dan aku tidak ingin terlihat lemah. Aku duduk di sisinya. Menunduk. "Saya siap, Tuan." Dia mengangkat wajahku dengan lembut. "Panggil aku Abdullah." Malam itu, kami mulai perlahan. Tangan kami bersentuhan untuk pertama kali. Tidak ada kekasaran. Tidak ada paksaan. Tapi tetap saja, air mataku menetes diam-diam saat tubuh kami bersatu. Aku mencoba menahan isak, tapi suara lirihku pecah juga di tengah keheningan kamar. Ia menghentikan gerakannya. "Kau menangis." Aku menutup wajahku. "Maaf, saya tidak bermaksud. Saya hanya..." Aku tidak bisa menyelesaikan kalimat itu. "Aku mengerti," katanya pelan. "Kau bukan milikku. Kau adalah dirimu sendiri. Tapi mulai malam ini, aku akan menjagamu." Setelah itu, kami hanya berbaring. Tubuhku ada di pelukannya, tapi pikiranku melayang jauh ke kampung halaman. Aku memikirkan ibuku, adikku, dan dapur kecil yang sering bocor di musim hujan. Mungkin sekarang mereka sedang menghitung emas yang kukirim dari Riyadh. Mungkin mereka sedang tertawa karena akhirnya ada yang menyelamatkan kami dari utang. Tapi aku diselamatkan dengan tubuh dan air mata. Pagi menjelang. Matahari Riyadh memantulkan cahaya ke marmer putih kamar. Aku membuka mata pelan, dan Sheikh Abdullah masih di sisiku. Ia terlelap, wajahnya damai. Tanganku menggenggam pergelangan emas di tanganku, gelang hadiah dari pernikahan tadi malam. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku tidak tahu apakah ini kebahagiaan, atau hanya jeda sebelum luka berikutnya. Yang ku tahu, malam itu, aku menangis bukan karena sakit, tapi karena aku benar-benar kehilangan diriku sendiri. Dan hari-hari berikutnya akan membuktikan, apakah aku hanya dibeli, atau benar-benar dicintai. Hari-hari setelah malam itu, tak pernah benar-benar tenang. Di permukaan, aku tampak seperti wanita paling beruntung sedunia. Dinikahi Sultan Arab, tinggal di istana, dihujani hadiah, bahkan dikawal jika ingin keluar rumah. Tapi kenyataannya, aku seperti hidup di dalam kandang emas. Indah di luar, terkurung di dalam. Keesokan harinya, saat aku bangun, pelayan pribadi sudah menyiapkan sarapan mewah. Tapi aku tidak lapar.
Lidahku masih pahit oleh rasa malu dan aneh yang belum bisa kujelaskan. Aku baru saja menjadi istri seorang pria yang kupanggil Tuan, beberapa hari lalu. Aku berjalan menyusuri lorong panjang menuju ruang makan. Tapi baru saja aku akan duduk. Dua perempuan berhijab mahal sudah lebih dulu duduk di meja marmer itu. Salah satunya mengenakan gaun biru muda dengan mata tajam yang langsung menusukku saat melihatku. Jadi ini dia, istri baru itu, katanya sinis. Yang dari Indonesia itu. Yang satunya tertawa kecil sambil menyesap kopi. Dengar-dengar, dia mantan pembantu ya? Aku membeku. Kaki terasa seperti tertancap ke lantai. Aku menunduk, berusaha menahan detak jantung yang berdegup lebih cepat dari biasanya. Namaku Aisyah, kata perempuan berbaju biru tadi. Aku istri pertama. Dan ini Nur, istri ketiga. Yang kedua, Madam Laila, masih di Jeddah, tapi kau pasti akan mengenalnya nanti. Dia yang paling berapi-api. Aku mencoba tersenyum kecil. Salam kenal. Aisyah mendekatkan wajahnya. Kau boleh senyum. Tapi jangan harap hidupmu semudah itu di sini. Kami semua punya aturan. Dan kau, hanya istri karena belas kasihan. Sheikh mengasihani masa lalumu yang menyedihkan, itu saja. Aku menahan napas. Ingin membela diri, tapi aku tahu, di rumah ini, mereka lebih dulu berdiri daripada aku. Hari demi hari, mereka memperlakukanku seperti bayangan. Tidak diajak bicara, tidak diberitahu jadwal makan keluarga, bahkan pelayan di rumah ini terlihat ragu menghormatiku. Satu-satunya tempat aman hanyalah kamar tidurku. Sheikh Abdullah tetap bersikap lembut padaku. Tapi ia juga sibuk. Sering keluar kota. Kadang 2 atau 3 hari tak pulang. Saat bersamaku, ia mendengarkan ceritaku, memberiku hadiah, dan selalu bertanya apakah aku bahagia. Tapi aku selalu menjawab, iya, meski dalam hati aku ingin berkata, tidak, aku hanya ingin pulang. Sampai suatu malam, aku membuka lemari di sudut kamar. Bukan lemari bajuku, tapi sebuah lemari tua penuh buku dan dokumen. Sheikh memintaku untuk membereskan beberapa dokumen bisnisnya. Saat menyusun berkas-berkas, aku melihat satu map coklat bertuliskan konfidensial. Awalnya aku ingin mengabaikannya, tapi rasa ingin tahu terlalu kuat. Aku membukanya. Di dalamnya, ada salinan surat perjanjian. Bahasa Arab. Tapi aku paham cukup banyak untuk mengerti inti kalimat itu. Sebuah kontrak pernikahan. Yang membuat tubuhku menggigil adalah bagian terakhirnya. Tertulis. Pernikahan ini berlaku selama 6 bulan. Setelah itu, masing-masing pihak berhak mengakhiri hubungan tanpa beban syariat atau hukum. Tanganku gemetar. 6 bulan? Jadi aku hanya istri kontrak? Seperti barang sewaan? Dibeli dengan 3 kilogram emas, hanya untuk dijadikan pelengkap hidupnya sesaat? Air mataku kembali mengalir. Dada terasa sesak. Aku merasa dikhianati, meski sebenarnya, aku pun sadar, sejak awal aku masuk ke dalam rumah ini bukan karena cinta, tapi karena keadaan. Malam itu, ketika ia pulang, aku menunggu di dalam kamar. Ia tersenyum, membawa kotak perhiasan baru. Sari, aku beli ini untukmu. Tapi aku tak menyambutnya. Aku hanya menatapnya tajam, lalu menaruh map coklat itu di atas meja. Apa ini, Sheikh? Ia terdiam. Matanya menatap map itu. Lalu menarik napas pelan. Aku bisa jelaskan. Aku menahan isak. Aku hanya ingin tahu satu hal. Dari awal, ini hanya permainan, bukan? Aku bukan istrimu, aku hanya pelarian. Sheikh Abdullah duduk, menunduk. Suaranya pelan. Tidak, Sari. Bukan seperti itu. Lalu kenapa ada batas waktu? Tanyaku dengan suara bergetar. Ia terdiam lama, sebelum akhirnya berkata, karena awalnya aku pikir aku hanya kasihan padamu. Tapi hari demi hari, perasaanku berubah. Aku tak butuh kontrak itu lagi. Aku menoleh. Mataku basah. Ia melanjutkan, aku ingin menghapus kontrak itu. Aku ingin kau jadi istriku seutuhnya. Bukan karena kasihan, tapi karena aku ingin kau tetap di sisiku. Aku tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi malam itu, aku sadar,
Hidup ini memang tak pernah hitam putih. Dan cinta, kadang datang dari tempat yang paling tak masuk akal. Sudah 3 hari sejak aku dan Sheikh Abdullah bicara dari hati ke hati malam itu. Ia menepati ucapannya. Keesokan paginya, kontrak itu ia robek di hadapanku. Ia bahkan memanggil seorang ustadz lokal untuk menyaksikan bahwa pernikahan kami tak lagi terikat waktu. Aku resmi menjadi istrinya, tanpa syarat, tanpa batas. Tapi aku tahu, ketenangan ini tak akan bertahan lama. Dan aku benar. Sore itu, suasana rumah tiba-tiba berubah tegang. Pelayan-pelayan berbisik di dapur. Para penjaga gerbang berbaris lebih rapi dari biasanya. Aku bisa mencium aroma ancaman bahkan sebelum melihat wujudnya. Lalu, pintu utama terbuka. Madam Laila kembali. Ia masuk dengan langkah cepat, diiringi 2 asisten pribadinya. Jubah hitamnya berkibar, dan matanya menyapu ruangan seperti elang mencari mangsanya. Begitu melihatku di ujung lorong, senyum sinis langsung muncul di wajahnya. Oh, ternyata benar. Pelayan itu masih di sini. Aku berdiri mematung. Nafasku tercekat. Dan lebih buruknya lagi, lanjutnya sambil mendekat, dia sudah jadi istri resmi. Tanpa izin dari kami, istri-istri sebelumnya. Apa ini bentuk penghinaan? Sheikh Abdullah muncul dari ruang kerja, tenang seperti biasa. Cukup, Laila. Ini rumahku. Aku tidak perlu izin siapapun untuk menikah. Tapi dia perempuan dari jalanan. Kau tahu siapa dia? Mantan pembantu. Apa pantas ia duduk sederajat dengan kami? Aku tahu siapa dia, jawab Sheikh. Dan justru karena aku tahu, aku memilihnya. Ia jujur, ia tulus, dan tak pernah mempermainkan hatiku seperti kalian. Kalimat itu seperti pedang yang menusuk dada Madam Laila. Matanya membelalak. Kau lebih membela perempuan itu daripada istri yang telah bertahun-tahun bersamamu. Jika istri itu hanya tahu caranya mencaci dan mengusir, bukan mencintai, maka ya, aku memilih membela yang mencintaiku dalam diam. Laila menoleh padaku, lalu mendekat. Suaranya pelan, tapi tajam. Kau pikir kau menang? Hah? Kau pikir ini akan bertahan? Dengarkan aku baik-baik, perempuan kecil. Hidup di rumah ini bukan tentang cinta, tapi kekuasaan. Dan kau akan tahu, aku tidak pernah kalah. Sejak hari itu, hidupku berubah drastis. Laila mulai mengatur segala cara untuk membuatku jatuh. Sarapan pagi yang biasanya dikirim ke kamarku, tiba-tiba tak sampai. Gaun-gaun pemberian Sheikh dicuri pelan-pelan. Bahkan pelayan yang biasanya setia padaku mulai bersikap dingin. Aku jadi asing di rumah sendiri. Sampai suatu hari, aku menemukan sesuatu di depan pintu kamarku. Sebuah mangkuk air yang diletakkan di atas kain putih, berisi potongan rambut, dan segumpal tanah. Aku mengenal ini bukan kebetulan. Ini semacam ruqyah hitam, sihir yang kerap digunakan untuk membuat orang jatuh sakit atau terganggu secara mental. Tanganku gemetar saat memungut benda itu. Aku segera menemui Sheikh Abdullah. Tuan, saya rasa seseorang ingin mencelakakan saya. Ia menatap benda itu, lalu mengangguk. Aku tahu siapa yang melakukannya. Dan aku sudah terlalu lama diam. Hari itu juga, ia memanggil seluruh anggota rumah. Aisyah, Nur, dan tentu saja Madam Laila. Di hadapan mereka semua, ia berdiri tegas. Mulai hari ini, Sari bukan hanya istriku, tapi wanita yang akan mewarisi seluruh bagian dari hidupku. Aku sudah membuat surat warisan. Jika aku tiada, ia akan tetap memiliki tempat di rumah ini. Semua orang terdiam. Laila tersentak. Apa? Kau wariskan hartamu pada dia? Pada mantan pembantu itu? Karena dia satu-satunya yang tidak mencintaiku karena kekayaan, kata Sheikh. Laila hampir tak bisa berkata-kata. Wajahnya merah padam. Kau gila? Kau akan menyesal. Sheikh menatapnya tajam. Yang seharusnya menyesal adalah orang yang mempermainkan kesetiaan dan menanam kebencian di dalam rumah ini. Sejak pengumuman itu, hidupku berubah lagi. Tapi bukan menjadi lebih mudah. Justru, semua ini baru permulaan. Karena malamnya, ketika aku kembali ke kamar, aku menemukan surat tanpa nama terselip di bawah bantal. Isinya hanya satu kalimat.
Jika kau tidak pergi dari rumah ini dalam 3 hari, nyawamu taruhannya. 3 hari. Itu waktu yang diberikan si pengirim surat ancaman untuk membuatku pergi, atau mati. Surat itu kutatap berulang-ulang, hingga jemariku terasa kaku. Huruf Arabnya ditulis dengan tangan, bergetar tapi jelas. Tidak ada nama, tidak ada cap, hanya aroma tipis parfum mahal yang entah mengapa begitu familiar. Malam itu aku tidak tidur. Mataku terus menatap ke pintu, berjaga-jaga kalau seseorang masuk dan melakukan hal yang lebih buruk daripada sekadar mengirim ancaman. Tapi sampai matahari menyingsing di balik jendela, tak ada suara. Hanya ketenangan yang terasa palsu. Keesokan harinya, aku menemui Sheikh Abdullah. Kukisahkan semuanya, dari ancaman itu sampai kecurigaanku terhadap benda-benda ganjil yang kutemukan sebelumnya. Ia memegang bahuku dan berkata, "Kau tidak sendiri. Aku akan melindungimu." Hari itu, ia memanggil semua pelayan, memasang kamera pengawas di seluruh sudut rumah, dan memerintahkan penjaga untuk memperketat keamanan. Tapi aku tahu, musuhku bukan orang luar. Musuhku tinggal di rumah ini. Dan saat malam ketiga tiba, ancaman itu benar-benar datang. Pukul 2 dini hari, aku terbangun karena bau asap. Dengan jantung berdebar, aku membuka pintu kamarku, dan melihat asap tebal menyebar dari arah dapur. Api mulai merambat ke tirai. Teriakan pelayan terdengar dari kejauhan. Kebakaran. Aku segera berlari keluar. Sheikh Abdullah sudah berdiri di lorong, mengenakan jubah tidurnya, menyuruh semua orang keluar dari rumah. Pelayan berlarian panik, dan saat aku mencapai halaman, aku melihat Nur terbatuk-batuk sambil memapah Aisyah yang lemas. Tapi tak kulihat Madam Laila. Saat petugas pemadam datang dan api berhasil dipadamkan, ditemukan sumber api berasal dari dapur, tepatnya dari tumpukan kain yang disiram minyak. Bukan kebetulan. Seseorang ingin membakar rumah itu. Bukan karena lalai, tapi karena niat jahat. Dan pada saat itulah, kamera pengawas memperlihatkan segalanya. Di layar, jelas terlihat sosok berpakaian hitam, berjalan pelan ke dapur, menyiramkan cairan ke kain, lalu menyalakan korek api. Sheikh menunduk. Itu Laila. Malam itu, ia diamankan oleh pihak berwenang atas dugaan percobaan pembakaran dan upaya pembunuhan. Skandal itu menyebar cepat di kalangan keluarga besar Sheikh. Beberapa saudaranya mulai mempertanyakan kewarasan Laila, tapi yang lebih menyakitkan, mereka justru menyalahkan aku atas semua kekacauan ini. Aku yang membawa bencana, gumamku sambil menatap langit dari balkon. Sheikh mendekat dari belakang. Bukan kamu. Mereka yang tidak bisa menerima kebenaran. Aku menatap wajahnya. Di balik jubah keemasannya, dia hanya pria tua yang ingin dicintai, yang mencari ketenangan, dan menemukan seorang gadis dari Indonesia untuk mengisi ruang kosong itu. Lalu, aku bertanya pelan, "Tuan, jika semua ini tak pernah terjadi, apakah kau tetap akan memilihku?" Ia diam sebentar, lalu mengangguk. "Bahkan jika aku kembali ke masa lalu, aku tetap akan memilihmu." Dan di detik itu, aku tahu, aku juga harus memilih. Bukan hanya memilih bertahan atau pergi, tapi memilih siapa diriku sebenarnya. Apakah aku tetap menjadi istri yang dibeli karena utang dan belas kasihan? Atau aku bisa berdiri sebagai perempuan yang menentukan hidupnya sendiri? Pagi berikutnya, aku menulis surat untuk Sheikh Abdullah. Isinya hanya 1 halaman. Isinya jujur dan sederhana. "Terima kasih telah mencintaiku. Tapi aku butuh waktu untuk mencintai diriku sendiri. Aku tidak pergi karena benci. Aku pergi karena aku ingin tahu, apakah cinta bisa tumbuh saat kita tak lagi bergantung." Aku tinggalkan surat itu di meja, lalu pamit pada penjaga. Dengan bantuan seorang teman WNI dari KBRI, aku memesan tiket pulang ke Indonesia. Aku kembali ke desa, bukan sebagai korban, bukan sebagai pemenang, tapi sebagai perempuan yang telah menyelami luka dan bangkit darinya. 3 bulan kemudian, saat aku sedang mengajar anak-anak kecil mengaji di musola desa, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Pintu terbuka. Seseorang keluar, mengenakan jubah putih dan senyum tenang yang tak pernah kulupakan. Sheikh Abdullah datang. Ia menatapku dan berkata, "Aku tak membawa emas. Aku hanya membawa hati yang masih memilihmu." Aku terdiam, lalu tersenyum tipis.
Dan saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak menangis lagi.